Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Trivianti dari kelas 10 DKV 2. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai Desa Kaliori. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto Kobar, selaku RT atau mantan RT Desa Kaliori Dusun Kaliori. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu mengenai cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul Desa Kaliori. Oke. Menurut cerita dari nenek moyang kita yang sudah lama itu, mungkin pengetahuan saya kurang jelas. Konon ceritanya terjadinya Desa Kaliori atau asal usul Desa Kaliori itu perjalanan antara Putri Ore atau Putri Ore-Ore itu dari Desa Onje. Karena perjalanan dari Desa Onje akan menuju ke Desa Karangtengah, itu Putri Ore. Nah, perjalanan itu yang terjadi itu melewati Grumbul, yaitu di situ pada waktu itu Putri Ore itu merasa kelelahan, maka di Grumbul itu istirahat atau berteduh di situ. Di situ kebetulan itu di kali itu ada tetenger atau paes, maka dia menyebut kali itu Kali Kijing. Nah, selama istirahat di situ kebetulan di Kali Kijing itu yang untuk berteduh itu ada pohon bambu. Nah, pohon bambu itu namanya pohon bambu ori, bambu ori. Nah, untuk berteduh di situ, maka dia menyebut ini adalah Grumbul Kali Ori, karena kebetulan itu adalah kali yang ada kijingnya, dan di Grumbul itu kebetulan itu ada pohon bambu ori, maka mereka menyebut Grumbul itu adalah Grumbul Kali Ori. Lah, di samping itu tempat itu banyak grumbul-grumbul. Dia konon ceritanya nanti sudah ke Desa Karangtengah itu pulang akan menuju ke sebelah selatan melihat grumbul-grumbul yang dikagumi. Nah, pada waktu itu Putri Ore itu menuju ke Karangtengah. Ya, grumbul tersebut ya, di sebelahnya itu sebelah timur akan menuju ke Karangtengah itu melihat para petani. Pada waktu itu banyak sekali rerumputan atau rumput. Dia menyebut atau petani menyebut itu rumput awon-awon atau rumput empon-empon. Maka dia
sangat kagum pada rumput empon-empon itu. Maka grumbul tersebut dinamakan grumbul pengempon atau disebut grumbul pengempon atau pengemposan. Pada waktu itu Nyai akan menuju ke Karangtengah. Nah, sudah itu sesampainya di Karangtengah itu istirahat di sana, lalu akan melihat grumbul-grumbul yang di sebelah selatan itu banyak sekali, jumlahnya ada 5 grumbul yang nantinya akan dilewati sepulangnya dari kakeknya, yaitu Kiai Makdum atau Kiai Muhammad Soleh. Nanti akan kembali ke Onje. Sebelum itu dia singgah di Karangtengah, tapi sesudah itu akan menuju ke grumbul-grumbul yang tadi dilihat dari kali atau persinggahan atau berteduh di kali Ori atau kali Ijo. Boleh dijelaskan mengenai grumbul-grumbul tersebut? Ya, konon ceritanya menurut kakeknya dulu, atau saya mengatakan kitab Turki atau kitab atau ceritane kakine, cerita kaki, sesudah dari Karangtengah itu menuju ke sebelah selatan, yaitu ada grumbul. Nah, di situ ada ereng-ereng yang lebih tinggi. Di situ berhenti atau melihat pemandangan di ereng-ereng tersebut, ereng-ereng yang paling tinggi. Kebetulan di situ ereng-ereng, nah di bawahnya itu ada kali atau kedung yang dinamakan Kedung Cucuk. Nah, di situ melihat atau memandang atau menyawang bahwa ke sebelah utara timur itu sangat jelas pemandangan. Maka di situ dia melihat bahwa Kedung Cucuk itu konon ceritanya akan dibuat lautan atau segara. Nah, sesudah itu dia melihat Kedung Cucuk itu, dinamakan Kedung Cucuk itu waktu membendung atau waktu memondasi kedung tersebut atau kali tersebut itu pakai bambu atau dicucuk. Maka dia menyebutkan Kedung Cucuk. Nah, ke sebelah selatan itu banyak sekali cerita-cerita yang dilalui, yaitu ada sawang atau melihat pemandangan itu, Nyai Ore itu menyawang, maka grumbul tersebut dinamakan sawangan. Nah, lalu perjalanan berlanjut, di situ menemukan yaitu ada batu kelir atau waktu kelir. Nah, ke sebelah selatan lagi, di situ singgah lagi, berhenti, itu ada banyak sekali yang dilalui, itu ada Gula Gemantung. Nah, terus ke atas yang paling tinggi di desa Kaliori, yaitu ada Gunung Mujil. Kalau warga menyebutkan, masyarakat menyebutkan itu Gunung Mujil. Dan pada waktu itu di situ itu karena ada orang yang sakit sangat
lama, maka di gunung itu, di Gunung Mujil itu, konon ceritanya di situ nyuwun karena ridhone Allah. Di situ yang sedang sakit itu kebetulan sembuh, dan maka dia menamakan Gunung Muji. Nah, untuk memuji sakit yang sudah lama tidak sembuh, ya, atas ridhonya Allah di situ bisa sembuh karena wasilah dari gunung tersebut, maka dia disebut Gunung Muji. Nah, dia ke bawah ada gerumbu lagi di situ, bersinggah atau mampir, istirahat, agak lama di situ, itu mampir di situ di gerumbul itu, maka dia menyebutkan itu adalah gerumbul pengampiran. Nah, sudah itu selama di pengampiran itu sudah dinamakan atau masyarakat itu menyebut gerumbul pengampiran. Maka waktu nyawang itu di Sawangan itu ada gerumbul lagi, yaitu mau di situ langsung di situ berhenti istirahat. Di situ dia sangat-sangat kagum atau kersak, maka ada gerumbul di sebelah selatan, yaitu dinamakan gerumbul Mangunarsa. Dan sudah itu dari Mangunarsa atau Gunung Mujil atau singgah tadi di pengampiran, maka yang tadinya dilihat dari Kali Kijing atau disebutkan dulu Kaliori, dia melihat bahwa ada gerumbul yang sangat dikagumi dan akan dilewati nanti sudah perjalanan dari Karangtengah menuju akan kembali ke Onje. Nah, itu ada gerumbul lagi, yaitu pas gerumbul itu ada pekarangan atau ya, tanah yang berisi keseluruhan itu, pekarangan itu berisi pohon ori. Maka tempat itu yang dijalani atau dilewati sehingga di situ itu ada pekarangan yang isinya adalah pohon bambu ori. Maka di situ menamakan bahwa ini adalah gerumbul Karangori yang sekarang menjadi dusun Karangori. Itu antaranya perjalanan Putri Ore itu antaranya seperti itu yang saya ketahui, dan semua itu juga melewati karena konon ceritanya ada orang yang sakit itu. Di situ perjalanan berlanjut, di situ ada orang sakit perut. Konon ceritanya di situ cuman mengambil pohon atau wiwitan yang namanya kunir. Nah, dia memakan langsung disemburkan itu kepada orang yang sedang sakit perut. Itu dikunyah orang yang sedang sakit perut itu, maka tempat itu atau orang yang sedang sakit itu tiba-tiba sembuh. Maka tempat itu dinamakan tempat sembur kunir. Nah, saking hati itu bangga, senang, maka di situ sama-sama bergurau atau tertawa
bergelak-gelak. Nah, di tempat itu juga ada orang yang sedang mengambil air. Di situ ada belik, cara Jawa belik itu di situ belik di bebatuan. Nah, maka belik itu dinamakan belik gresegel atau belik wringin. Itu diantaranya seperti itu. Apakah di desa Kaliori ini ada peristiwa sejarah penting yang pernah terjadi? Oh iya ya. Pada waktu itu tadi yang orang itu di bukit Sawangan itu bukit yang agak tinggi, yang tadi sudah saya ceritakan bahwa di situ itu ada kedung atau kali atau kedung Lucruk. Itu yang dikenang bahwa akan dibuat segara atau lautan. Nah, pada waktu itu ada seorang atau kerabatnya, yaitu Nyai Rantansari, ketemu dengan kerabatnya di situ. Nah, di situ Nyai Rantansari itu pada waktu sedang dibendung kedung Lucruk itu, dia di ereng-ereng melihat atau nyawang, dia hanya mengatakan tuk tuk ber, tuk tuk ber. Dilalah atau kebetulan karena tambak itu sudah tinggi, yang tambak itu memakai bambu, itu namanya itu ada yang menamakan cucruk. Cara orang Jawa itu cucruk atau tambakan. Maka tadi Nyai Rantansari mengatakan tuk ber supaya meber ke sebelah selatan. Maka betul semua air yang sudah dibendung itu jebol ke sebelah selatan. Maka tidak terjadilah lautan atau segara. Itu konon ceritanya pada waktu terjadinya Putri Oreh yang menuju ke Karanganyar lalu pulang itu bersinggah atau bertemu dengan saudaranya atau kerabatnya, itu Putri Nyai Rantansari. Baik Pak, terima kasih sudah berkenan saya wawancarai, dan mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan dan sudah mengganggu waktunya. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah membantu untuk menyelesaikan tugas. Sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.